Halo rekan-rekan semua, selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras. Video kali ini temanya adalah pasangan Anies dan Gatot untuk Pilpres 2024. Saya mencoba menyandingkan Anies dan Gatot sebagai pasangan untuk Pilpres 2024. Sebagai bangsa Indonesia yang cinta tanah air dan bangsanya, kedua orang ini patut menjadi perhatian para pejuang perubahan. Kita sudah tidak sangsi lagi dengan keduanya. Anies pernah menjadi Menteri Pendidikan dan Gatot pernah menjadi Panglima TNI. Selamat menyaksikan. Saya akan mengulas Anies sedikit saja, karena Anies sudah sangat terkenal di Indonesia. Sudah banyak kelompok yang membahasnya, baik dari sisi keluarga maupun dari sisi lainnya. Anies bagi lawan politik merupakan sosok yang paling ditakuti sejak dia menjadi menteri sampai saat ini. Lawan politik dengan susah payah selalu ingin menjatuhkan Anies, baik dengan cara halus maupun dengan cara kasar. Lawan politik menggunakan segala alat yang dapat mereka lakukan dan mereka peroleh untuk menggagalkan Anies sebagai capres dari dukungan 3 partai, yaitu Nasdem, PKS, dan Demokrat. Sayangnya, cara tersebut dapat ditepis dengan mudah oleh Anies dan kawan-kawan. Bila Anies menjadi presiden, maka Indonesia akan meningkat lagi pamornya seperti pada saat Indonesia dipimpin Habibie, sebagai bangsa yang cerdas, bukan bangsa yang bisanya hanya hutang. Gatot Nurmantio memiliki karier cemerlang di dunia militer. Sikap disiplin dan kerja kerasnya mengantarkan dia menjadi orang nomor 1 di markas besar Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Ia menjadi Panglima TNI pada usia 55 tahun. Pernyataannya sempat menjadi pembicaraan para elit DPR saat Gatot melontarkan ide bahwa tentara boleh kembali berpolitik. Hal ini bertolak belakang dengan undang-undang. Ide ini bukan untuk sekarang, mungkin untuk 10 tahun ke depan, ketika semua sudah siap, jelas Gatot Nurmantio pada awal Oktober 2016. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Gatot. Ia menjadi tentara juga bukan cita-cita awalnya yang ingin menjadi, padahal dia ingin menjadi arsitek. Tapi karena melihat kondisi keuangan keluarga, ia memilih menjadi tentara. Nama pria kelahiran Tegal, Jawa Tengah, 13 Maret 1960, ini diambil oleh ayahnya dari inspirasi pahlawan kemerdekaan RI Jenderal Gatot Subroto, yang namanya kini diabadikan sebagai salah satu nama jalan protokol di ibu kota Jakarta. Keinginan ayahnya, gayung bersambut,
Setelah menyelesaikan sekolah dasar dan menengah, Gatot Nurmantio meneruskan ke sekolah militer. Pada tahun 1982, ia lulus Akademi Militer dan langsung mengabdi untuk bangsa dan negara. Ia memulai karirnya di pasukan infanteri Baret Hijau Kostrad. Banyak tugas berat ia embannya, mulai tugas penguasaan teritorial, pasukan, dan pendidikan di lingkungan Angkatan Darat. Jadi di sini kita bisa melihat Anies dan Gatot merupakan dua orang tokoh bangsa Indonesia yang tidak selayaknya dipermalukan oleh penguasa yang saat ini ingin berkuasa terus. Sudah selayaknya mereka berdua memerintah Indonesia dengan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Mereka mengerti tentang Indonesia, tidak melulu duit yang harus bicara. Mereka mengerti apa yang menjadi tanggung jawab sebagai presiden dan wakil presiden. Dasar hukumnya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bukan hanya slogan untuk membedakan lawan politiknya, di mana harus ditumpas dengan segala cara. Semoga Indonesia di bawah kepemimpinan kedua orang ini menjadi pasangan yang solid, membawa kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia, mampu menegakkan trias politika secara benar, ada pemisahan wewenang yang nyata antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Bukan hanya sekedar nama, hanya pepesan kosong.